yang akan disampaikan oleh materi kita. Baik teman-teman, insya Allah sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk materi pertama kita adalah senior kita di PCIM, namanya Ustadz Budi Martasaudin. Beliau baru menyelesaikan magister beliau di Study Policy, ya Ustadz ya. Ustadz Budi sudah hadir di sini. Dan insya Allah beliau akan bawakan materi tentang penulisan naskah khutbah selama 1 tahun. Baik. Pada Ustadz Budi kami persilakan. Iya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apa suara saya dapat terdengar? Ya, terdengar. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih teman-teman semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, ya, cuaca di Riyadh sudah cukup sejuk ini. Ya, kayaknya di Madinah juga sama ya, sudah mulai dingin, ya Ustaz. Insya Allah sebagaimana disampaikan oleh panitia, malam hari ini kita akan sedikit mengulas ya. Kenapa saya katakan sedikit? Karena memang waktunya cuma 1 jam ya untuk satu pemateri ya Ustaz ya. 2 jam ya untuk 2 pemateri. Ini kalau berbicara tentang penulisan ya, khutbah, maka ya termasuk sangat singkat. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ada lanjutan lagi ya. Sehingga bukan hanya sekedar teori ya, tapi juga langsung praktek. Karena biasanya kalau ditunda-tunda kelamaan itu akan lupa ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja mulai. Insya Allah pada kesempatan ini ya seperti di-share oleh ya di sini ada, kita kasih judulnya adalah penulisan naskah khutbah Jumat. Ya memang kalau kita baca di KBBI ya, itu yang baku adalah khutbah. Meskipun kalau mendengar langsung sama'ah dari bahasa Arabnya khutbah, memang agak-agak ini ya, agak-agak gimana gitu kita dengarnya khutbah. Tapi memang kalau berdasarkan dari KBBI maka bentuk tulisannya adalah khutbah. Maka ini juga jadi catatan penting nanti ke depannya kalau misalnya kita akan terbitkan naskah khutbah Jumat ini, apakah tulisannya khutbah atau khutbah ya, mungkin akan bisa kita sepakati nanti. Baik, next. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya berbicara tentang khutbah ini ya. Di sini saya tulisnya khutbah ini Mas ini. Ya, karena lemesnya adalah khutbah. Ya, berbicara tentang khutbah ini maka sebagaimana kita tahu ya, semua kita paham tentang rukun-rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya. Ini sebagai mukadimah saja bahwa ketika kita nanti akan menyusun naskah khutbah ini, nanti yang akan jadi target yang memanfaatkan buku khutbah kita itu siapa? Ini sangat penting sekali ya, karena kalau memang misalnya nanti untuk internal PCIM atau internal PC Muhammadiyah ya di seluruh Indonesia misalnya, maka kita sesuaikan saja dengan pedoman yang ada di Muhammadiyah, misalnya ketentuan dari fatwa tarjih tentang khutbah seperti apa. Adapun nanti kalau misalnya
kita ingin manfaatkan naskah ini untuk kaum muslimin secara umum, maka kita harus perhatikan betul ya. Karena masyarakat kita itu kadang-kadang ada yang sensitif ya, bukan kadang-kadang ya. Bahkan saya pernah menemui ya beberapa kali itu, saya selesai khutbah, kemudian banyak dari jamaah itu mereka sholat zuhur. Awalnya saya nggak paham, ini kenapa mereka sholat zuhur gitu. Ternyata ketika saya minta tabayun, itu ada di antara ustadz mereka itu yang bilang, Ustadz khutbahnya tidak sah katanya, seperti itu. Loh kenapa tidak sah? Karena baca sholawatnya tidak di 2 khutbah. Baca sholawatnya itu hanya di 1 khutbah saja, di khutbah pertama. Khutbah kedua tidak dibaca sholawat, maka itu tidak sah menurut madhab kami. Kebetulan waktu itu ada teman ya di desa dekat kampung saya itu ada pondok pesantren yang beberapa pengajarnya itu ada dari sekolah tinggi yang ada di Cianjur ya, yang dalam mazhab Syafi'i itu sangat berpegang erat sekali. Katakan disebutkan di dalam kitab ini, kitab itu bahwa sholawat itu harus dibaca 2 kali katanya. Kalau nggak 2 kali maka nggak sah sholatnya. Sholat Jumatnya gitu harus dilakukan sholat zuhur katanya. Dan antum itu tidak menyebutkan sholawat di 2 kali, di 2 khutbah, tapi sholawatnya hanya di 1 khutbah saja. Nah makanya ini perlu kita perhatikan ya terkait dengan rukun khutbah ini yang disepakati oleh para ulama. Insya Allah semua kita mafhum tentang ini. Cuma memang ada di beberapa literatur mazhab Syafi'i itu disebutkan bahwa sholawat itu dibaca adalah di dalam 2 khutbah. Nah maka nanti mungkin ini jadi catatan penting ketika nanti kita ingin menyusun naskah. Apakah nanti sholawatnya itu teksnya itu perlu dicatat di khutbah yang kedua ataukah khutbah yang pertama. Resikonya kalau hanya di khutbah yang pertama, beberapa teman-teman yang berpegang pada mazhab Syafi'i ya, itu sebagiannya mereka sangat kekeh dan menganggap nanti, wah ini khutbahnya nggak sah gitu kan. Meskipun memang berdasarkan putusan tarjih, ya tidak mesti di 2 khutbah bacaan sholawat itu. Yang penting ada baca sholawatnya. Seperti kita tahu juga di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu bacaan sholawat biasanya ada di salah satu dari kedua itu. Jadi tidak dua-duanya dibacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, seperti itu. Jadi ini ketika kita ingin menyusun naskah maka perhatikan rukunnya ya, rukunnya, syarat-syaratnya, sunah-sunahnya. Jadi kalau kita ingin manfaatkan karya kita itu nanti, kalau kita ingin manfaatkan karya kita nanti bisa tersebar digunakan oleh orang dari berbagai kalangan dan afiliasi, maka penting untuk memperhatikan ini karena bagi sebagian orang sangat sensitif sekali, ya sangat sensitif sekali. Next. Nah, kemudian terkait dengan penulisan naskah, ya, nulis naskah khutbah itu kan sama seperti kita nulis dalam hal lainnya ya, secara teori umum. Yang perlu kita perhatikan adalah kita nulis itu kira-kira apa diferensiasinya, perbedaannya dengan naskah-naskah khutbah yang sudah ada. Ya, saya kira kalau cross check ya atau melihat dari karya-karya khutbah misalnya dari para tokoh ulama Muhammadiyah ataupun juga dari yang lainnya itu kan sangat banyak sekali ya yang menulis tentang buku-buku tentang khutbah setahun ini ya. Kira-kira kalau kita ingin nulis itu kita harus tentukan nih. Yang pertama, diferensiasinya apa? Perbedaan dari mereka itu apa? Nah, ini ada beberapa hal yang diusulkan. Mudah-mudahan nanti bisa didiskusi bersama dan ada yang kita sepakati. Tentunya karena kita dari PCIM, maka karya yang akan kita terbitkan itu harus ada keunikan dan kekhasan dari PCIM sendiri. Ya, juga terkait dengan
tema yang aktual dan relevan dengan dakwah Muhammadiyah. Kemudian juga kita harus menggapai masalah umat secara umum. Misalnya, apa perbedaan buku naskah khutbah yang kita miliki dari yang lainnya? Misalnya, naskah khutbah yang dipegang oleh PCM ini banyak memuat tentang hikmah tentang haji dan umroh misalnya. Kenapa? Karena ini kita diterbitkan oleh PCM dari Arab Saudi. Jadi kita misalnya memperbanyak tentang materi hikmah haji, hikmah umroh, ya nilai-nilai tauhid, misalnya dari pelajaran haji, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai semangat sosial. Jadi melihat dari berbagai macam aspeknya dari haji dan umroh, misalnya seperti itu ya saya kira akan jadi bahan yang menarik ya, karena nanti akan berbeda dengan yang lainnya. Naskah khutbah dari PCIM akan memiliki ciri khas misalnya yang menonjol tentang haji dan umroh. Atau misalnya tentang pendidikan dan sosial ya, sebagaimana gerakan dakwah Muhammadiyah tentang masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah sosial, atau misalnya nanti memunculkan tentang persatuan umat yang sekarang sedang banyak digencarkan ya, seperti tentang kalender Hijriah Global Tunggal ya, sebagai ya kita tahu khutbah sebagai bahan penyampaian informasi yang efektif yang melalui wasilah tersebut ya disampaikan tentang apa itu kalender Hijriah Global Tunggal ya dan yang lain-lainnya. Kemudian juga penting untuk mengangkat fenomena yang sedang dirasakan jamaah. Misalnya tentang gadget ya, tentang penggunaan HP, tentang waktu yang banyak terbuang misalnya. Kemudian hal yang menarik lainnya adalah yang terkait dengan masalah umat secara umum, tentang masalah pendidikan anak. Ini sangat penting sekali. Ya, etika bermedsos, kemudian juga bencana. Kita tahu Indonesia sebagai negara yang sangat sering ya tertimpa bencana, maka penulisan naskah khutbah tentang bencana, tentang musibah, tentang kerusakan alam ya, tentang masalah ekologi, ekosistem dan lain-lainnya itu sangat penting untuk dimunculkan tentunya berdasarkan perspektif Islam. Ya, kemudian juga perlu disampaikan ya tidak berupa opini politik yang vulgar. Artinya dalam hal ini ya Islam sendiri kan tidak melarang untuk berpolitik, tetapi kita memiliki etika yang jelas sebagaimana organisasi ya massa yang kita tahu ya itu kan tidak menampilkan gitu misalnya di dalam teks yang akan kita tulis misalnya mendukung fulan atau mendukung fulannya dalam pemilihan tertentu ya, tetapi bisa disampaikan mungkin tentang etika memilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang pro kepada rakyat, ya pemimpin yang dia memihak kepada kebenaran, pemimpin yang Islami, ya bisa disampaikan seperti itu. Jadi tidak berupa opini politik yang vulgar. Ya ini adalah poin yang pertama. Jadi kita harus memiliki diferensiasi dengan naskah khutbah yang sudah pernah ditulis oleh para tokoh atau ulama atau lembaga-lembaga ya sebelum kita melangkah. Jadi kita harus punya diferensiasi ya yang dimunculkan di sini ya ini qabilun niqash ya, menerima perdebatan nantinya seperti apa. Jadi ya tentang haji dan umrah itu sangat urgen, pendidikan dan sosial, tentang persatuan umat, tentang ya fenomena-fenomena yang ada di jamaah umat Islam secara umum ya, tentang gadget, pendidikan anak, etika bermedsos ya, dan juga tidak menyampaikan hal-hal yang sifatnya politik praktis atau sesuatu yang sifatnya vulgar menyebutkan orang per orang ya, tapi menyampaikan secara umum saja. Oke, next. Yang kedua ya, ketika ya ini sama seperti penulisan karya-karya yang lainnya ya. Ini penting untuk kita ketahui dan penting untuk kita laksanakan ketika menulis, maka gunakan pembuka yang menggugah. Ya. Jadi misalnya ya kisah pendek, fakta mengejutkan, pertanyaan retoris dan yang lain-lainnya.
Ini agak keliru sedikit ya. Awali dengan kalimat yang mengundang perhatian sebelum masuk ke hamdalah. Kalau khutbah ya baca hamdalah dulu ya. Masa sampaikan dulu. Ini mohon maaf nih keliru ya. Karena kalau khutbah juga kan harus baca hamdalah dulu. Innal hamdalillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin dan seterusnya. Jadi bukan menyampaikan masalah dulu, tapi ini juga satu hal yang sangat penting ya ketika kita sudah baca hamdalah, baca sholawat, ya kemudian di pembukaan itu kita menyampaikan satu hal yang kira-kira kalimat pertama itu kalau dalam penulisan berita ya penulisan opini itu kan kita bikin kalimat itu yang menghentak dulu. Kira-kira kalimat yang pertama kali dimunculkan adalah dapat membuat orang itu tertarik gitu. Misalnya kita lihat fenomena yang ada ketika kita menulis misalnya tentang masalah bencana atau masalah melestarikan alam atau menjaga lingkungan. Maka kita pilih dulu di depannya itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah misalnya, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hari ini kita menyaksikan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir menerjang rumah warga. Jadi kalimat itu memiliki energi yang sangat kuat ketika dia dimunculkan di awal, ketika dimunculkan pertama kali, orang itu wah, ini mantap ini pembahasannya ini tentang yang sedang trending gitu ya, yang sedang bagus gitu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi penting untuk menggunakan pembuka yang menggugah. Jadi bukan sesuatu yang datar. Jadi inginnya nanti naskah khutbah yang kita bikin, teman-teman akan susun ini bukan sesuatu yang ya bikin ngantuk gitu ya. Kita harus bikin gebrakan bahwa naskahnya ini bikin kalimat-kalimat yang betul-betul bikin orang melek gitu. Langsung dia ya terbelalak ya. Seperti itu. Oke, next. Yang berikutnya adalah sertakan kisah nyata atau kisah para ulama. Nah, di dalam khutbah sendiri kita dapati ya, biasanya naskah khutbah itu terlalu datar, terlalu formal gitu ya. Ya memang namanya khutbah seperti itu. Di dalam bahasa Arab juga seperti itu ya. Tapi dalam hal ini ya ada satu kisah yang mesti kita sampaikan kepada audiens, kepada jamaah ya. Mesti di sana ada kisah yang menyentuh gitu misalnya. Misalnya kisah-kisah yang menyentuh ya kisah baktinya ya Uwais Al-Qarni. Ini bukan bakti ibu Uwais Al-Qarni gitu, maksudnya bakti kepada ibu ya, yaitu Uwais Al-Qarni, atau misalnya kejujuran Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini juga sangat menarik ya dan relevan kalau kita kaitkan dengan misalnya keadaan pemimpin di zaman ini. Lihatlah seorang pemimpin di zaman dulu bernama Umar bin Abdul Aziz yang ketika anaknya itu datang ke istana maka ditanya oleh sang ayah, untuk kepentingan apa wahai anakku datang ke sini? Jika untuk kepentingan pribadi maka akan aku matikan lampu. Tapi jika untuk kepentingan negara maka lampu akan tetap aku biarkan. Jadi kisah-kisah yang menggugah itu dia sangat meresap di benak para audiens ya, sehingga nanti audiens itu dia tidak ngantuk. Nah, kemudian juga perlu kita perhatikan di sini pilih kisah singkat yang menggigit. Ya, pilih kisah singkat yang menggigit, tidak terlalu panjang. Saya kira teman-teman semua bisa merangkum ya, misalnya kisah relevansinya semangat ibadah, misalnya Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, ya, memiliki semangat, dia minta izin untuk sholatnya di rumah saja. Kemudian kata Rasulullah, apakah engkau mendengar azan? Bala ya Rasulullah. Lalu kemudian fa'ajib, kata Rasulullah gitu kan. Nah, jadi perlu adanya kisah-kisah seperti itu. Kita sisipkan di dalam khutbah yang ada itu dengan kisah yang
mestinya kisah itu kan panjang ya, tapi kita persingkat karena durasi khutbah itu sangat singkat sekali ya, apalagi setelah selesai COVID, kayaknya banyak kantor-kantor di Indonesia itu, terutama di Jakarta, itu masih 20 menit ya khutbah dengan sholat. Jadi kisah yang panjang itu dipersingkat saja atau ambil misalnya potongan yang kira-kira sangat pentingnya. Nah, seperti itu. Next. Tekankan satu atau dua gagasan besar. Jadi jangan terlalu banyak poin-poin ya. Khutbah Jumat itu bukan pengumuman audit yayasan gitu kan, bukan pengumuman ya majelis hakim, bukan, tapi itu adalah waktu yang singkat yang kira-kira yang kita sampaikan itu betul-betul tersampaikan kepada jamaah. Jadi jangan terlalu banyak poin-poinnya. Khutbah yang kuat biasanya hanya menonjolkan satu pesan utama. Ya, satu atau dua, satu cukup ya. Misalnya tentang bahaya menunda taubat, amanah dalam pekerjaan, etika di media sosial. Jadi hanya fokus. Fokus singkat, padat, jelas. Ya, kita fokus kepada gagasan, ya, fokus dengan satu atau dua gagasan besar saja. Oke, next. Yang kelima adalah kombinasikan ayat, hadis, dan data ringkas. Nah, untuk ayat dan hadis, Masya Allah ya, kita semua, Masya Allah ya, di sini asatiza teman-teman punya pengalaman yang sangat panjang. Punya pengalaman yang sangat panjang ya tentang khutbah, mungkin ya di masjid jami, di masjid kampung, di masjid di mana-mana. Maka selain ayat dan hadis, itu orang zaman sekarang itu mereka kritis. Mereka itu butuh data, butuh fakta yang perlu disodorkan. Maka ketika kita misalnya kita baca tentang memanfaatkan waktu dengan baik sebelum datang sakit, sebelum datang waktu sibuk, memanfaatkan waktu gitu ya. Maka bukan hanya tentang ayat Al-Quran dan hadis yang disampaikan. Setelah ayat Al-Quran dan hadis, perlu juga disampaikan tentang data misalnya. Menurut statistik, data ya penelitian yang dilakukan oleh lembaga Fulan, bahwa rata-rata orang membuka ponselnya setiap hari sebanyak 150 kali. Yang jika ditotal, menurut data tersebut, setiap orang itu rata-rata dia menghabiskan waktu di depan telepon selulernya untuk bermain game atau menonton video sebanyak 5 jam misalnya. Nah, itu perlu disampaikan karena audiens zaman sekarang itu mereka kadang tidak cukup dengan apa yang disampaikan berupa penjelasan ayat Al-Quran, hadis, oke. Tapi perlu untuk disampaikan juga tentang data. Nah, kemudian yang berikutnya perlu menggunakan bahasa yang hidup, bukan kaku. Ya, yang kaku itu ya kita dapati ada beberapa teks naskah khotbah itu yang ya terlalu kaku gitu, terlalu bertele-tele, yang mana kemudian daripada itu meskipun seandainya jikalau seandainya bahasa-bahasa yang gitu gunakan bahasa yang ringkas ya, kalimat aktif yang jelas, juga menghindari istilah rumit yang membuat jamaah bingung. Misalnya dengan bahasa akademik yang terlalu tinggi. Ya. Misalnya bahasa-bahasa ilmiah. Ya, makanya kita perlu targetnya kita itu kepada siapa. Kalau misalnya untuk masyarakat umum, maka gunakan bahasa-bahasa populer. Gunakan bahasa-bahasa populer ya, bukan bahasa ilmiah yang sangat tinggi. Bukan bahasa ilmiah yang sangat tinggi. Nah, kemudian juga sisipkan kalimat pendek yang memukul. Taubat tidak menunggu tua. Ajal datang menjemput itu bukan hanya untuk orang yang sudah tua. Nah, jadi penggunaan bahasa ini sangat penting sekali untuk kita cross check ya, kita pikirkan ya, kita gunakan bahasa yang tepat, yang bagus. Syukur-syukur nanti pihak majelis tarjih ini
misalnya khutbah Jumat setahun tentang haji dan umroh saja. Khutbah Jumat misalnya untuk masjid-masjid di sekolah misalnya bikin gitu kan. Jadi nanti lebih lebih hidup gitu bahasanya, materi-materinya. Jadi lebih punya diferensiasi gitu dari materi-materi yang lainnya, ya. Kalau misalnya memungkinkan bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan berbagai macam judul juga bagus, tapi perlu ditekankan bahwa sebisa mungkin bahasa yang digunakan adalah bahasa yang hidup, bukan bahasa yang kaku. Dan ingat, tidak bertele-tele, bahasanya mudah dimengerti. Ya, bahasanya mudah dimengerti. Oke, next. Nah, kemudian yang ketujuh, buat punchline yang menghentak. Ya. Jadi ada beberapa kalimat yang memang sengaja dimunculkan itu. Ya. Jadi ya kadang-kadang kita dapati khutbah itu ya karena memang melihat di beberapa referensi ya biasanya terlalu formal gitu kan, formal dalam artian setelah ayat, kemudian hadis, kemudian aqwalul ulama, gitu kan. Nah, maka kita perlu juga untuk memikirkan bagaimana agar materi yang disampaikan itu tidak terlalu monoton. Dalam artian, di sana kita perlu ada punchline, ada kalimat yang memang kita sisipkan, ya, agar bisa menarik perhatian audiens. Ya, kita sibuk mengejar dunia yang akan pergi dan lupa mengejar akhirat yang menunggu. Gitu. Maka kita perlu juga kalimat-kalimat yang bisa disampaikan dengan gaya yang menarik, ya. Lalu kemudian gunakan gaya bertanya. Gaya bertanya ini meskipun kita tahu bahwa khutbah Jumat itu bukan nggak ada tanya jawab ya, tetapi kadang-kadang hal ini perlu untuk disampaikan dan tidak butuh jawaban, ya. Misalnya di tengah kalimat itu perlu kita munculkan kalimat, jika Allah menghisap amalan kita saat ini, apa yang tersisa? Atau apakah kita siap jika Allah cabut ajal kita saat ini, sedangkan amalan-amalan masih belum kita siapkan. Nah, itu juga perlu untuk kita munculkan berupa pertanyaan. Jadi seolah nanti orang yang mendengar itu dia menjawab, tapi bukan menjawab, tapi oh ini sangat menarik. Ya, karena permainan kata-kata itu sangat penting sekali ya, ikhwan. Ya, maka kekuatan kata itu sangat betul-betul ya, makanya disebutkan inna minal bayani la sihran. Kalimat yang jelas itu dia seperti ya kalimat yang menggugah itu dia mirip seperti sihir gitu. Kemudian struktur paragraf yang pendek. Saya dapati itu banyak teks naskah khutbah Jumat itu paragrafnya panjang. Seperti tulisan ilmiah panjang gitu kan. Nah, maka kalau bisa sih ya berdasarkan riset dari ya data-data yang saya baca itu orang-orang di zaman sekarang mereka itu nggak kuat baca lama-lama. Ya, makanya kita lihat itu kayak misalnya media-media online ya, Detikcom dan yang lainnya itu mereka bikin paragraf itu tidak panjang-panjang. Jadi sedikit-sedikit gitu. Ini juga membantu orang untuk agar dia tetap fokus kalau memang mengandalkan dari bacaan teks naskah khutbah yang kita bikin gitu. Jadi sebisa mungkin paragrafnya tidak terlalu panjang. Ya. Jadi yang pendek-pendek saja. Misalnya ya 3 kalimat ya. 5 hanya berapa baris gitu. Jangan terlalu panjang. Nanti hanya sekedar baca saja monoton gitu, seperti itu. Next. Sajikan solusi praktis. Ya, jadi ya namanya khutbah itu bukan hanya menyampaikan nakut-nakuti orang gitu ya, tapi ada solusinya. Misalnya tentang masalah sholat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sholat itu adalah tiangnya agama misalnya. Pokok segala urusan, wa amuduhus sholat, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat.
Ya, wa man taraka sholata faqad kafar. Hanya ditakut-takuti. Tapi di dalam khutbah itu dia tidak memberikan solusi. Maka khutbah yang baik adalah dia berupa ajakan solusi. Ya, hadirin jamaah sekalian, betapa pentingnya sholat, maka marilah kita mulai dari sekarang untuk menjaga ya sholat kita. Jika kemarin masih ada yang tertinggal sholatnya, maka mulai dari sekarang kita bersemangat. Jadi diberikan solusi. Jadi bukan hanya nakut-nakuti, wah Ustadz ini nih kalau khutbah isinya nakut-nakutin aja. Ya kita berikan solusi. Ketika berbicara tentang dosa maksiat, dosa besar dan yang lain-lainnya, maka di akhir maka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Ya, jadi di sana ada rasa optimis, di sana ada rasa senang dan bahagia bagi para jamaah yang mendengarkan itu. Oh iya, Masya Allah, saya adalah para pendosa, saya melakukan kesalahan ini, tapi seperti kata Ustadz tadi, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Nah, kemudian yang terakhir di sini penting bagi kita untuk menggunakan penutup yang mengangkat. Maksudnya apa? Ya, berikanlah rasa optimis pada jamaah. Jadi pada kalimat-kalimat yang kita tulis itu harus ada harapan yang kuat. Ya, jadi ketika kita bicara tentang misalnya bahaya dosa, bahaya misalnya riba, misalnya melawan orang tua dan yang lain-lainnya, maka di akhir diberikan kalimat motivasi ya, sama seperti solusi ya kurang lebihnya. Ya, ada solusi, kemudian di sini ada motivasi. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menolak siapapun yang kembali kepadanya hari ini. Ya, jangan tunggu besok karena tidak tahu ajal kita dicabut oleh Allah kapan. Ya, maka kalimat-kalimat yang kita tulis itu harus efektif, harus tepat, ringkas, ya, dapat dipahami dengan jelas, punya diferensiasi dengan tema-tema yang lain, ya, dari buku-buku yang lain yang ditulis oleh para ulama yang lain. Ya, kita mesti harus bisa seperti itu, tentunya dengan ciri khas yang ada pada kita, ya, dengan visi dan misi dakwah Muhammadiyah yang sesuai, ya, seperti itu nanti akan bisa dibicarakan dengan teman-teman di majelis tarjih dan tajdid ini. Ya, monggo silahkan. Pengennya sih sekalian praktek ya, tetapi karena waktunya ini terbatas sehingga mungkin sampai di sini sebagai bahan diskusi awal. Ya, sebagai bahan diskusi awal ini hanya sekedar usulan dan pemantik saja. Ya, mudah-mudahan ada respon dari teman-teman semuanya. Ayo, kita mau bikin nih. Bikinnya apa? Nanti apakah misalnya khutbah Jumat setahun haji dan umroh judulnya misalnya. Khutbah Jumat setahun tentang sosial dan ya, pendidikan misalnya. Nanti dibagi-bagi aja, fulan nulis berapa, disesuaikan bikin kalimatnya yang efektif, yang jelas, yang wadih, yang tidak bertele-tele, kemudian yang memberikan solusi dan motivasi kepada para jamaah semuanya. Sekali lagi, kemudian yang perlu ditegaskan adalah untuk siapa nanti karya kita itu? Apakah untuk internal Muhammadiyah ataukah untuk masyarakat secara umum? Ya, kalau untuk masyarakat secara umum, maka mereka itu sangat sensitif sekali dengan rukun-rukun ya, sangat ketat sekali. Itu tadi seperti ini ya jangan sampai nanti ada ungkapan ini khutbah Jumat yang ditulis oleh PCIM itu tidak sah gitu misalnya, nanti jangan pakai. Kenapa? Karena sholawatnya hanya satu aja misalnya, atau misalnya nggak ada itunya, nggak ada ininya. Nah, maka nanti di majelis tarjih ini yang akan meng-cross check setiap dari karya-karya tulisan yang dihasilkan, apakah ini sudah sesuai dengan kriteria para ulama yang disepakati ataukah tidak. Ataukah nanti juga bisa disesuaikan dengan pembukaan yang sama semua gitu misalnya kan, karena kan ada semacam anggapan, wah kalau pembukaannya ini berarti dia Muhammadiyah gitu. Kalau pembukaannya itu maka dia NU gitu kan.
Biasanya kan seperti itu. Seperti dalam sholat, kalau Allahu Akbar kabiro berarti iftitah NU gitu kan. Kalau Allahumma ba'id baini, maka dia adalah iftitahnya Muhammadiyah gitu. Nah, ini juga perlu kita sepakati nanti mukodimahnya itu khutbatul hajah atau mau pakai yang lain atau bervariasi. Ya, nanti akan bisa kita diskusikan bersama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada usulan, masukan, ya, monggo silakan. Syukran. Barakallahu fiik Ustadz Budi Marta atas paparannya yang sangat luar biasa yang menambah inovasi kita untuk lebih memperhatikan penulisan terkait khutbah, yang dimana kita mengetahui bahwa khutbah ini merupakan atribut yang sangat sakral, Zat, ya. Iya. Untuk kita selaku dai, terutama teman-teman yang di Muhammadiyah. Baik, teman-teman sekalian, tafadhol yang ingin bertanya kepada Ustadz Budi, silahkan bertanya. Ya. Nampaknya sudah cukup jelas dan Masya Allah ini. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Sangat tercerahkan, Ustaz. Masya Allah. Banyak Masya Allah, insight baru. Ya, mungkin ini apa namanya butuh apa namanya butuh pertemuan lanjutan ya barangkali ya. Kalau bisa sih langsung di follow up aja Ustaz. Ketemunya kapan, terus nanti tema-temanya apa gitu. Terus langsung nanti ditagi mana tulisannya, langsung diedit gitu kan, siapa yang bagian ngeditnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Insya Allah lah ada banyak nih teman-teman ini yang semua jago-jago nulis ya, daripada ilmunya dipendam saja, sayang kan. Ustadz, Iya, ini gitu. ada pertanyaan dari Ustadz Mashkur. Iya. Tafadhol, Ustadz. Oke, tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillah, sebelumnya mungkin saya hanya memberikan saran ya, Ustaz, di pembahasan solusi mungkin terkait dengan beberapa kali tadi disinggung terkait dengan aplikasi, pengaplikasiannya atau bagaimana kita menulis langsung saja teori, biar tidak terlalu banyak teori. Kebetulan saya, Ustaz, bertanggung jawab di Majelis Pustaka di bagian website. Mungkin kita mungkin berikan kesempatan bagi alumni pertemuan ini atau siapa saja dari PCM untuk rutin mengisi jadi khutbah Jumat di website itu. Jadi kita nanti sisakan kolom khutbah Jumat. Jadi tidak harus menunggu ada buku, kita tidak harus menunggu untuk buku aja. Jadi betul-betul berkesinambungan, berkelanjutan menulisnya, Ustaz. Jadi alumni sini tetap menulis dan menjadi lebih produktif mungkin, Ustaz. Mungkin dari saya, saran dari saya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ustadz Mashkur di Majelis Pustaka. Ya, itu sangat bagus sekali ya kalau misalnya tiap pekan itu jadi disiapkan gitu. Jadi bisa di-share, bisa di-download juga. Ya, dan ini Ustadz Rano yang biasanya tiap pekan itu beliau bikin naskah khutbah itu sering ya, Masya Allah. Nanti bisa dipegang ya Ustadz Mashkur ini. Ustadz Rano itu aktif menulis ya, nulis khutbah ya. Nanti bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi, di-share oleh teman-teman Majelis Pustaka di PCIM ya, seperti itu. Sama sekali lagi barangkali ya mungkin si teman-teman juga sudah paham ya, tetapi sebagai satu pengingat bahwa ketika kita menulis secara umum ya, nulis khutbah dan nulis yang lain itu kan kalau tulisan kita ingin diperhatikan oleh orang, dalam artian orang baca itu dia akan terkejut gitu kan, maka tulisan kita yang pertama harus punya diferensiasi, harus punya perbedaan dari yang lain. Yang kedua, mengandung unsur kejutan. Jadi orang itu baca tulisan kita kira-kira terkejut, itu harus menilai apa. Nah, maka dalam dunia jurnalistik di sana disebutkan ada satu kalimat yang biasa sering diulang-ulang bahwa kalau ada anjing menggigit orang maka itu bukan berita. Tapi kalau ada orang menggigit anjing itu baru berita. Artinya apa?
bahwa kalau ada sesuatu yang di luar kejadian ya yang biasa, maka itu adalah berita. Makanya kalau khutbah Jumat kita itu ingin banyak diminati oleh orang, maka kita bikin diferensiasi yang berbeda dengan yang lain. Yang berbeda ini bukan berarti harus nyeleneh, bukan ya. Tapi kita berpertemuan pada pegangan syariah, tetapi angle-nya, sudut pandangnya, kita harus berbeda. Sudut pandangnya kita harus berbeda gitu. Misalnya sekarang terkait dengan bencana, maka kalau hanya sekedar khutbah kita harus sabar terhadap musibah ya, kita mengucapkan alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sudah biasa gitu. Maka kita cari gitu, misalnya cerita tentang bagaimana seorang ibu dia saking sayangnya terhadap anak dalam sebuah bencana sehingga dia rela mendekap anaknya, dan si ibu tersebut wafat ya dalam keadaan memeluk anaknya yang juga wafat. Maka dari poin ini, dari angle ini bisa kita jadikan sebagai satu tema. Ya, jadi ada tema-tema yang menarik di sana, ada penggalan-penggalan tema gitu. Jadi bukan secara umum wah ini kita musibah, kita ini, kita itu. Ya itu bagus, tetapi kita harus punya diferensiasi. Kalau ingin berbeda dan menarik untuk disampaikan, menarik untuk dibaca oleh orang, maka kita harus cari-cari angle-angle yang bagus-bagus tersebut, ya. Angle-angle yang bagus-bagus tersebut dan unsur menyentuh jiwa, ya, menyentuh perasaan itu sangat perlu diperhatikan ya di masyarakat kita khususnya. Jadi kalau bisa sih seperti itu ya, kalau bisa gitu. Kalau misalnya semuanya sepakat untuk yang datar saja ya nggak apa-apa. Tapi ya itu dia berarti sama dengan yang lain. Maka kita harus cari angle-angle yang berbeda dari yang lain. Ya kita melihat dari sisi sudut pandangnya seperti itu. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik Ustadz Budi Marta atas pemaparannya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain? Barangkali langsung diskusi atau masukan atau kritikan juga gitu. Betul, Usulan. silakan teman-teman. Ustadz Ahbib Betul, Wildan. Ustadz Ahbib, silakan Ustadz. Kalau Benar, bisa Ustadz. dibuka kameranya, silakan dibuka Ustadz. Oh ya, tapi Ustaz, jazakallah khair atas Oh iya, Masya Allah. ilmu yang telah disampaikan tadi. Masya Allah, kita banyak mendapatkan faedah. Ini mungkin sedikit apa namanya ya, sedikit usulan dan mungkin ada pertanyaan juga, Zat. Jadi yang pertama itu kan tadi disampaikan kayak ada diferensiasinya gitu ya, Zat. Harus ada kayak novelty gitu ya, sesuatu yang baru. Nah, kalau dalam penelitian novelty, kalau menyebut novelty terlalu berat sih. Benar, Iya. Zat. Tapi mungkin itu kalau misalnya dijadiin buku gitu ya, Zat. Dalam artian kan kalau misalnya sekedar nulis kemudian untuk di-share di website, itu apa namanya, kalau misalnya perkara-perkara yang datar aja gitu kayaknya mungkin nggak terlalu masalah ya, Zat. Karena bisa jadi kan ini kita nanti nulis kemudian di-share di websitenya, belum dijadiin buku, nanti bisa jadi referensi untuk teman-teman di PCIM kalau misalnya nanti di rumah itu pengen mencari apa namanya judul khutbah itu langsung ke situ gitu. Referensinya ke situ. Karena kan ada grup-grup yang dari masyayikh itu kalau misalnya diterjemahin kan butuh waktu juga, untuk memahami juga butuh waktu. Jadi paling nggak bisa dari situ. Yang seumuran kan jadi mungkin apa namanya POV-nya sama gitu sih. Iya. Itu yang sedikit usulan aja sih. Tapi kalau misalnya nanti dijadiin buku, mungkin bagusnya memang seperti yang tadi antum jelasin aja. Jadi harus ada diferensiasiannya. Ya. Kemudian apa namanya harus ada sasaran yang lebih khusus pada siapa gitu. Nah kemudian sedikit pertanyaan Ustaz, karena Anda juga belum meneliti lebih jauh gitu ya. Tadi kan disampaikan ada perkara rukun yang sebetulnya masih diperselisihkan seperti membaca sholawat di dua khutbah. Itu yang bisa bikin rame kalau misalnya kita ninggalin itu. Nah, terus ada perkara lain nggak Zat yang mungkin bisa bikin rame kan? Kalau dalam madzhab Syafi'i itu kan misalnya baca ayat itu wajib di salah satu khutbah aja gitu.
Nah, apakah pernah ada kejadian mungkin kalau misalnya di madzhab lain ternyata mewajibkan baca ayat itu sampai di khutbah pertama sama kedua, atau mungkin rukun-rukun yang lain yang sebaiknya kita menggunakan kaidah khurujan minal khilaf gitu. Nah, Mas, iya. Heeh. ya jazakallah khairan. Baik, Masya Allah Ustaz Ahbib, barakallahu fiik ya, luar biasa. Yang pertama, iya, artinya yang disampaikan tadi itu terkait dengan kaidah umum dalam kepenulisan ya, menulis apapun, menulis khutbah, menulis buku, menulis artikel, menulis apapun itu, ya kita kalau sama seperti yang ditulis oleh orang, orang akan melihat ya, yang ya kalau seperti ini sih sama aja gitu kan, banyak gitu kan. Nah, makanya kita harus punya diferensiasi, harus ada novelty. Kira-kira apa nih perbedaannya? Nah, itu adalah prinsip umum bahwa kalau ingin tulisan kita itu dinilai oleh orang, dianggap berbeda, maka kita harus punya ciri khas. Ciri khasnya itu tadi misalnya, misalnya orang itu mikir, oh ini saya pengen khutbah nih masalah, misalnya karena masuk bulan Zulhijjah, itu yang diingat adalah PCIM. Kenapa? PCIM itu punya kumpulan khutbah misalnya tentang haji dan umroh. Orang itu nanti akan mengejar semua gitu. Artinya kan dia punya diferensiasi. Tetapi kalau misalnya teman-teman ya mengejar waktu, ya sudahlah kita umum saja. Iya tidak masalah gitu ya. Karena yang namanya tulisan itu insya Allah akan memiliki nilai dan akan memiliki manfaat ya sekecil apapun. Maka kalau misalnya karena buru-buru kita menukil dari masyayikh yang dari datar, ya tidak masalah. Tetapi kalau ingin lebih mendobrak lagi, kita harus punya diferensiasi. Kita harus punya diferensiasi ya, jangan sama seperti yang lain. Ya, kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi? Agak lupa dari Afan. Tentang masalah khilafiyah, Oh iya, kayak apa namanya khilaf. kejadian itu. Jadi yang menimpa saya itu 2 kali, Ustaz. 2 kali saya seperti itu didapati. Itu adapun yang menimpa saya masalah bukan sholawat ya. Saya itu yang kedua 2 kali itu masalah wasiat takwa, ya, wasiat takwa. Jadi di beberapa elemen masyarakat yang masih berpegang pada satu kitab, ya, karena misalnya kayak di kampung saya itu kebanyakan memegang pada kitab Safinatun Najah misalnya. Ya dia paparkan itu di dalam kitab ini disebutkan harus wasiat takwa 2 kali, sholawat 2 kali, baca ininya 2 kali, dan wasiat takwanya harus jelas. Usikum wa nafsi bitaqwallah gitu kan. Nah, makanya nanti perlu dirembukan, perlu didiskusikan. Ya teman-teman itu nanti pakai pedoman penulisannya bagaimana nih? Apakah kita menuruti yang seperti itu atau kita berpegang pada fatwa tarjih saja? Seperti apa gitu. Nah, itu akan kita diskusikan. Jadi yang khilaf-khilaf itu biasanya itu sih. Biasanya kalau yang kayak misalnya ucapan Sayyidina sih saya belum pernah dapati ada itunya ya, ada masalah gitu di masyarakat yang majemuk itu. Ya, tapi biasanya kalau untuk yang di perkotaan sih nggak terlalu masalah karena biasa mendapati hal-hal yang berbeda gitu. Mereka juga kan banyak orang-orang yang kalangan terpelajar, mereka bacaannya banyak, kemudian juga sering nonton video-video di YouTube ya, ceramah-ceramah, kemudian juga pernah haji, pernah umroh. Nanti biasanya masalahnya seperti itu. Malah yang saya dapati itu sampai mereka datang ke tempat saya itu rame-rame itu rombongan itu datang ingin berdebat katanya dengan budi katanya. Coba debat. Maklum anak-anak muda baru lulus sekolah tinggi di Jawa Barat gitu ya. Ini sampaikan seperti ini. Ya saya senyum-senyum aja daripada ribut gitu kan. Ya saya bilang ya mohon maaf saya biasa khutbah di masjid-masjid di perkantoran atau saya biasa jadwal di Masjid Muhammadiyah, di Masjid Al-Irsyad, di masjid teman-teman Salafi kata saya. Ya kadang-kadang di masjid umum. Ya memang saya kadang terlewat baca wasiat takwanya usikum wa nafsi bitaqwallahnya 2 kali itu. Nah, jadi keinginan mereka itu seperti itu. Ya, ini harus 2 kali sesuai dengan mazhab kita. Kalau misalnya enggak seperti ini maka harus diulang sholatnya gitu. Dia ngotot seperti itu dan
Bahkan bapak mertua saya itu sampai bilang, lah terus gimana kalau pergi ke luar negeri? Kalau misalnya ke Mekah, ke Madinah, itu kan kadang nggak sesuai dengan yang ini. Ya harus diulang katanya, sampai seperti itu. Ya sudahlah, daripada ribut, ya kita yang minta maaf, ya saya minta maaf. Insya Allah nanti ke depannya saya tidak akan, ya saya akan bacakan lagi gitu kan. Dan ketika saya pulang itu tahun 2024 di masjid desa itu kan di Masjid Jami itu kebetulan yang jadi ketua DKM itu bapak mertua saya gitu. Jadi agak-agak gimana gitu. Satu sisi bapak mertua saya udah nggak apa-apa, isi aja, oh nggak apa-apa gitu kan. Orang di luar negeri di Mekah Madinah aja nggak mesti harus begitu kok katanya gitu. Itu kalau sampai dibilang nggak sah itu gimana katanya gitu. Tapi masyarakatnya tetap ya gitu. Jadi sebelum khutbah akhirnya saya ini dulu mengingat-ingat gitu kan, jangan sampai usikum wa nafsi bitaqwallah ini cuma satu kali. Itu nanti nggak sah. Jadi harus 2 kali gitu Ustaz. Nah, ini yang akan kita pikirkan di majelis tarjih dan tajdid ya Muhammadiyah ini, PCIM ini, apakah nanti modelnya kita nuruti atau mengakomodir pendapat yang seperti itu atau sesuai dengan fatwa tarjih saja. Ya monggo nanti bisa didiskusikan ya, seperti itu. Tapi yang jadi poinnya adalah memang masyarakat kita ada yang sensitif masalah itu, ada yang sensitif. Demikian wallahu taala alam. Ya, Betul Ustaz. Mungkin ada closing statement. ya. Untuk closing statement di sesi kali ini, ya Masya Allah, Alhamdulillah ini satu gebrakan yang sangat luar biasa, kepengurusan baru. Ya mudah-mudahan juga ada diferensiasinya dari pengurusan Amin. yang sebelumnya. Iya dong, harus ada, ya harus ada peninggalan yang bermanfaat untuk umat, ya bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk semuanya. Ya, gebrakan baru mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Tema tentang penulisan khutbah ini sangat penting sekali ya, karena dibutuhkan oleh orang, dibutuhkan oleh banyak DKM ya, terutama adalah DKM di kampung-kampung, karena saya pernah merasakan sendiri dulu ketika di Indonesia itu saya 10 tahun mengelola buletin dakwah ya, dulu waktu belum maraknya internet tahun 2010 ya, sampai sebelum saya berangkat itu 2017-2018 itu ternyata dari buletin saja yang saya tulis itu banyak nyangkut di mimbar-mimbar khotib itu, padahal ya kita anak-anak muda aja dulu, kita kuliah di Lipia gitu nekat nulis, seminggu itu kita berapa rim gitu ya, sekitar 500 eksemplar, 400 tergantung dari jumlah donatur ya teman-teman di Cirebon. Itu sangat bermanfaat sekali, Ustaz, apalagi sekarang ya dengan jaringan PCIM ya, teman-teman bisa di-share misalnya khutbah Jumat untuk tanggal sekian temanya ini, share ya, itu sangat bermanfaat sekali insya Allah. Kalaupun tidak dipakai untuk khutbah juga tulisan itu ya akan menjadi umur kedua ya, nanti akan dibahas oleh Ustadz Rahno ya yang lebih kompeten dalam hal ini ya. Saya sangat menyambut dan senang sekali kalau ini segera terrealisasi, jangan menunggu nanti ya, tapi Jumat besok ini harus sudah ada yang mengirimkan naskahnya dan sudah di-share di grup PCIM ini ya, Jumat besok ya. Jadi kalau kepenulisan untuk khutbah setahun sih mungkin butuh energi, butuh waktu, butuh rapat, butuh musyawarah, tapi Jumat besok ada, Jumat besoknya lagi ya akan diakomodir oleh majelis pustaka ya mungkin ya, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih kepada ustadz-ustadz ya, teman-teman semuanya. Mohon maaf ini apabila ada kata-kata yang salah, bukan berarti saya menggurui, bukan ya. Masya Allah teman-teman lebih senior dan lebih tahu ini, karena kita sharing-sharing saja. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami dan dari syaitan. Mohon untuk dimaafkan. Ya, tetap semangat, dan kepengurusan yang baru ada diferensiasi ya, lebih energik, lebih semangat, dan tentunya mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk umat ya.
Saya undur diri. Mohon maaf tidak bisa menemani teman-teman semua ini karena sedang ada acara ya yang tidak bisa ditinggal malam ini. Jadi saya undur diri. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa buka kamera dulu, kita foto bareng-bareng. Lepas itu. Orang yang dia kayak ikutin dia aja. Cuma bawa. Enggak bener gitu ya tadi. Tanya kenapa nggak pakai peci-pecinya dipakai semua orang gitu ya. Abang tuh kalau Ayo para asatid yang bisa. Saya nggak pakai peci, izin dipakai dulu pecinya. Waduh, nggak ada masalah, Zat. Saya juga pecinya minjem nih, Zat. Lupa Anda di. Aduh, juga nggak pakai peci, pecinya dipakai. yang jujur kali, Bang. Bawa masa bosan Budi kan. Jadi Ayo, kita hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ayo, pasang senyuman. 1, 2, 3. Oke, barakallahu fiik Ustadz Budi Marta atas pemaparannya. Lanjut kita ke acara kedua, yaitu tentang materi yang sama ya, dengan judul Siapkan Umur Kedua dengan Menulis, yang akan dibawakan oleh Ustadz Rano Dwi Jaya. Ustadz Rano sudah hadir di sini. Baik. Asal semuanya, mohon maaf, Ana izin live ya. Ini qadarullah ada acara yang nggak bisa ditinggal. Tafadhol Ustaz, silakan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Syukran Ustaz Budi sharing ilmunya. Syukran. Insyaallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada Ustadz Rano Dwi Jaya, falyatafaddal masykuran. Baik, bismillah. Suara kami terdengar? Jelas Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rekan-rekan sekalian, asatidzah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dijumpakan oleh Allah. Mungkin ini kali pertemuan kedua kita ya, setelah pekan kemarin kita kenalan gitu. Mohon izin berkenan kita sharing bersama malam hari ini berkaitan tentang tema tulis-menulis ini. Dan tadi Masya Allah sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Ustadz Budi, yang mungkin saya pun juga Masya Allah, mungkin dari tulisan-tulisan yang selama ini kami bikin di khutbah Jumat maupun kultum yang lain itu dibabat habis itu sama Ustadz Budi itu tadi. Kayaknya beliau udah live dari pertemuan ya. Itu kalau mau dikoreksi mungkin lebih parah dari tesis yang Ustadz Budi kemarin pertahankan gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan satu tema berkaitan tentang siapkan umur kedua dengan menulis gitu ya. Monggo bisa next masuk ke slide berikutnya. Oke, di waktu yang ada ini mungkin sekitar 20 atau 30 menit ke depan kita akan coba sampaikan secara sekilas tentang 4 hal ini gitu ya. Yang pertama tentang strong why, alasan yang perlu kita kuatkan dalam diri kita, kenapa sih kok kita harus nulis kan gitu. Meskipun ini sekali lagi sebenarnya ini lebih mengarah ke nasihat, mengarah ke kami pribadi gitu ya. Yang pertama kami pribadi dan semoga juga bisa bermanfaat untuk asatidzah sekalian. Baru kemudian yang kedua, karena kita spesifik ke arah khutbah Jumat, maka poin yang kedua adalah
sebelum kita menulis kita harus paham dulu nih nanti karakter mad'u kita kurang lebih seperti apa. Yang mungkin tadi secara panjang lebar udah dijelaskan oleh Ustadz Budi dengan kisah-kisah beliau yang jamaah sholat duhur gak jadi Jumatan tadi gitu ya. Baru kemudian setelah kita paham mad'unya siapa, baru kita milih tema dan alur penulisan yang seperti apa. Ini mungkin ada beberapa contoh nanti terkait alur ini yang semoga bisa jadi referensi gitu ya. Kalau tadi tips kepenulisan, Masya Allah Ustadz Budi sebagai jurnalis gitu ya, beliau punya tips-tips yang sangat banyak gitu ya. Tapi di ini nanti mungkin lebih arahnya lebih ke teoritis gitu ya, terkait tema dan alur ini. Baru kemudian yang keempat nanti tips dan trik menulis yang mungkin semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, lanjut. Nah, asatidzah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kalau umur kita ini terbatas. Itu kita semua sudah, saya yakin sudah paham. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau sering kita dengar umur umat Nabi itu kan sekitar 60-70 gitu ya. Kita silahkan kita mau milih di mana kan gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu. Bahkan ada di antara para ulama pun yang mereka juga wafat di usia muda kan gitu. Sehingga kita perlu mempersiapkan amal jariyah yang di sana akan terus ngalir pahalanya kepada kita meskipun kita telah tiada. Dan salah satu yang bisa kita lakukan yang paling praktis itu diantaranya adalah dengan menulis gitu. Karena kalau dengan amal jariyah berupa rupiah atau berupa finansial, berupa materi, mungkin hari ini kita masih sama-sama perjuangan gitu ya. Kita masih sama-sama berjuang terkait itu. Tapi terkait ilmu ini insya Allah rekan-rekan sekalian, asatidzah sekalian insya Allah semua telah memiliki itu. Sehingga sangat sayang seandainya itu tidak dipertahankan untuk jadi amal jariyah. Ini, oke, next. Oke, ini mungkin tak sekilas saja sebagai tambahan tadi gitu ya. Umur kita terbatas, berakhir saat kita mati. Tapi kalau kita nulis, ya umur kita akan tetap bertahan insya Allah. Gitu. Sehingga secara tidak langsung tulisan yang kita buat ini adalah umur kedua kita yang tetap ngalir setelah kita tiada. Lanjut. Kita skip aja. Untuk yang depan ini, insya Allah sudah sangat mafhum bagi kita. Gitu. Ini sebagai contoh aja Imam Nawawi, Ibnu Qayyim, dan para ulama yang lain, bagaimana karya-karya beliau masih tetap bermanfaat sampai hari ini, dan harusnya pun kita mengikuti jejak beliau meskipun jauh ilmu kita dibanding beliau-beliau ini, akan tetapi setidaknya kita berusaha untuk minimal meniru seperti apa langkah-langkah beliau. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu motivasi kami, rekan-rekan sekalian. Di beberapa waktu yang lalu, saya sempat di Riyadh itu kan ada book fair ya kemarin ya. Mungkin di 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Saya sempat beli satu kitab Sayyidul Khatir itu, karya Ibnul Jauzi. Ternyata di bab-bab awal itu beliau memberikan motivasi tentang menulis ini. Ini Masya Allah, satu motivasi yang menggugah kami juga gitu. Sehingga ya mau nggak mau, ya apa yang terlintas dalam benak kita itu ya kita tulis gitu. Hari ini kita sering mendengar ikatlah ilmu dengan mencatat gitu ya. Qayyidul ilma bil kitabah, itu saya yakin teman-teman sudah sangat mafhum tentang itu. Dan terkadang kita memahami poin ini sebatas ketika kita mendengar kajian kita nyatet. Ini yang selama ini kita pahami. Dan ternyata lewat kitab beliau ini, Sayyidul Khatir ini, saya memahami satu hal, ternyata nggak cukup sampai situ. Ngikat ilmu ini termasuk juga apa? Termasuk juga agar bermanfaat untuk orang lain. Ini. Sehingga sekali lagi ini menjadi motivasi bagi kita, terlebih di kepengurusan yang baru ini. Maka kemarin ketika ada ide program berupa GoPay ya kemarin ya, goresan pena itu, kita coba mengalihkan atau mengerucutkan pada satu hal yang sangat bermanfaat insya Allah, yaitu tentang penulisan khutbah Jumat itu. Kemudian berikutnya, oke, ini yang
satu catatan yang perlu kita sampaikan, dan ini juga pengingat bagi kita semua, bahwa jadikan nulis ini sebagai ibadah gitu ya. Maka kita perlu niat yang ikhlas, agar apa? Agar tulisan kita ini ya lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat, bisa diterima oleh banyak pihak, dan tetap ngalir terus meskipun kita telah tiada. Karena bagaimanapun juga yang menjadikan tulisan kita ini akan tetap langgeng atau enggak, ini bukan bagus atau jeleknya tulisan kita. Apakah tulisan kita ini ada gebrakan, atau kalau tadi secara teori yang disampaikan Ustadz Budi, Masya Allah sangat bagus sekali gitu ya. Tapi sekali lagi mungkin poin ini yang justru lebih penting terkait niat ini, terkait meluruskan niat agar tulisan kita ya benar-benar bermanfaat kan itu. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Nah ini bab yang nggak kalah penting. Kalau tadi ini sebagai motivasi yang pertama, mengapa kita harus nulis. Kemudian yang kedua ini memberikan pelajaran bagi kita untuk memahami karakter mad'u. Yang pertama, prinsip yang perlu kita perhatikan di next slide. Slide berikutnya, oke. Sesuaikan level ilmu. Ini yang perlu kita catat. Jadi jangan terlalu muluk-muluk gitu ya, terkait bahasa dan seterusnya ketika kita hendak menyampaikan atau menulis suatu tulisan. Terlebih ini sifatnya khutbah Jumat yang tadi disampaikan Ustadz Budi juga, durasinya sangat terbatas gitu ya. Jadi khawatirnya kalau bahasa yang tinggi justru pendengar itu kabur duluan kan gitu, kaburnya ke alam mimpi kan gitu. Jadi ini yang perlu dicatat. Kemudian sentuh poin-poin, maksudnya adalah kita harus bisa nyari tema atau masukkan satu pembahasan yang benar-benar menjadi problematika yang ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah mad'u ini. Jadi bukan hanya sebatas tulisan yang ngalor ngidul, tapi benar-benar di sana ada esensi kenapa sih kita ngangkat tema ini, apa yang terjadi di masyarakat kan gitu. Karena semakin kita menyentuh titik ini, maka perhatian jamaah ini akan semakin tertuju kepada apa yang disampaikan. Ini karena kalau kita perhatikan di khutbah-khutbah itu terkadang ya banyak yang ngalor ngidul dan seterusnya, hanya menghabiskan waktu saja kan gitu ya. Dan berujung pada tadi jamaah yang semuanya khusyuk dalam keheningan kan gitu. Kemudian termasuk juga gunakan bahasa, kemudian yang keempat gunakan bahasa mereka, kemudian yang keempat fokus pada amalan. Maksud di sini ada sisi-sisi praktis yang bisa dilakukan oleh si jamaah gitu ketika setelah mendengarkan ceramah kita ini tadi, sehingga jangan sampai setelah ceramah itu ya udah hilang wassalam. Tadi ditanya ceramahnya apa, khutbah Jumat yang dibahas apa, ya Allahu a'lam bishawab kan itu. Ini jadi ada oleh-oleh yang dibawa oleh jamaah ketika dia balik dari sholat Jumat ini. Setidaknya ini yang diingat. Ya syukur-syukur diamalkan kan gitu. Karena gimana mau ngamalkan kalau ingat aja enggak kan gitu. Maka minimal bisa masuk di poin yang ini. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, berkaitan tentang alur kepenulisan. Di sini saya sampaikan ada contoh gitu. Ini hanya sebatas contoh saja. Mungkin di luar sana ada banyak teori yang menyebutkan tentang alur-alur kepenulisan ini. Kalau tadi Ustadz Budi menyampaikan lebih sisi-sisi praktis gitu ya. Bagaimana tulisan itu yang kalimat-kalimatnya bagaimana, kalimat aktif, ada kalimat tanya atau kalimat retorik gitu ya, pertanyaan yang nggak butuh dijawab dan seterusnya. Itu tadi Ustadz Budi udah banyak menyampaikan di sana. Tapi untuk yang poin ini saya mau menyebutkan beberapa model tulisan atau beberapa contoh alur penulisan gitu ya. Setelah kita dapat tema, oh saya mau membahas ini nih karena sisi ini dibutuhkan oleh mad'u kita, oleh jamaah kita. Maka poin yang berikutnya adalah alur pembahasan kita mau seperti apa gitu. Di sini ada beberapa pola. Yang pertama adalah
SCG gitu. Story Concept Guidance. Kalau kita ringkas itu ya, ini kisah. Jadi kita kemas dalam sebuah kisah, kita mulai ceramah itu dengan kisah, baru kemudian pelajaran dari kisah ini apa, bagaimana kita merealisasikan pelajaran dari kisah tersebut ini. Ini kurang lebih konsepnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada CSC ini, Context, Scripture, dan Change. Ini kita mengambil contoh misalnya, atau ini biar lebih enak mungkin di next slide aja ya. Coba dibuka di slide berikutnya. Itu saya langsung contoh. Nah iya, itu tentang tema misalnya menjaga hati nih. Kalau yang tadi, yang pertama tentang kisah konsep langkah atau guidance tadi itu, kita ngambil kisah, dibuka dengan sebuah kisah, gitu. Baru kemudian ada pelajaran konsep tentang hati itu seperti apa. Kalau ini kisahnya misalnya ngambil contoh misalnya kisah tentang Abu Bakar nangis ketika sholat. Ini menunjukkan apa tentang pelajaran tentang lembutnya hati seorang Abu Bakar gitu. Kemudian gimana langkahnya agar kita bisa memiliki hati seperti itu. Ini poin ini contoh alur yang pertama. Sama-sama temanya berupa menjaga hati. Yang kedua itu konteks, scripture, dan change. Jadi kita berangkat dari sebuah gambaran umum gitu ya, sebuah pengetahuan umum bahwa hati ini pusatnya amal. Ambil contoh seperti itu. Baru kemudian diiringi yang kedua adalah dikuatkan dengan dalil atau scripture. Ini dalilnya apa sih yang menunjukkan bahwa hati itu pusatnya amal. Baru setelah itu change-nya untuk kita bisa mendapatkan hati yang baik, kira-kira seperti apa caranya. Jadi ada alur kurang lebih seperti itu, dan di dua langkah ini sama-sama memiliki penekanan dari sisi tadi. Ada sisi praktis yang bisa ditangkap oleh jamaah setelah dia selesai sholat Jumat. Kurang lebih seperti itu. Atau poin yang ketiga, contoh alur yang ketiga adalah problem aggregate solution. Jadi di sana ada satu permasalahan, kemudian akibatnya apa dengan masalah ini, solusinya bagaimana? Karena terkadang jamaah itu nggak paham kalau dia bermasalah gitu. Maka seorang khatib melihat dari sudut pandang yang lain gitu ya, menyadarkan jamaah ini ada satu fenomena yang bermasalah. Contoh apa? Hatinya kotor karena iri, riak, dengki misalnya. Kita ambil satu poin, misalnya kita bahas iri misalnya. Atau riak dalam beribadah barangkali. Baru kemudian akibatnya apa sih kalau orang riak? Kan itu. Jelaskan panjang lebar bahaya riak dan seterusnya. Baru setelah itu solusinya gimana agar gak riak, kan gitu. Jadi ada permasalahan, kemudian akibatnya apa, kemudian fokus ke solusi. Atau poin yang ketiga, ini EMA, empati, meaning, kemudian action. Yaitu kita mencoba merasakan apa yang dirasakan jamaah. Jamaah itu lagi ngapain sih yang dirasakan mereka apa? Mereka lagi sedihkah? Mereka lagi susahkah? Mereka lagi bahagiakah? Ini kita masuk dari sisi itu dulu, baru kemudian tadabur dengan dalil atau dengan penguatan data dan seterusnya tentang makna dari apa yang dirasakan jamaah tadi. Baru kemudian ada action di sana untuk menguatkan apa yang tadi dirasakan atau solusi dari apa yang dirasakan tadi seperti apa. Ini contoh satu tema, contoh misalnya menjaga hati ini kalau dipisah menjadi sebuah tulisan barangkali ada beberapa model alternatif tulisan kan gitu. Ini sekali lagi ini sifatnya teoritis dan mungkin bisa jadi sedikit banyak jadi sebagai sebuah pengetahuan gitu ya, tambahan informasi untuk kita. Next. Oke, berikutnya. Nah, oke, ini yang lebih ke teknis, tips dan tipsnya. Kalau tadi Ustadz Budi menyampaikan, Masya Allah banyak sekali tips-tips kepenulisan gitu ya. Tapi kalau yang saya khawatirkan satu, karena beliau sudah sangat expert di bidang itu, kalau kita mau ngikutin itu, saya khawatirnya kita nggak jadi nulis, kan gitu. Kita harus pakai bahasa yang gini gitu dan seterusnya. Yang saya khawatirkan seperti itu. Sehingga di sini saya mulai dengan
satu tulisan atau satu statement, tulis saja. Ini yang penting. Jadi teman-teman ketika mau hendak nulis, ya udah bismillah, tulis aja dulu. Jadi nggak perlu takut salah ini itu dan seterusnya. Kekhawatiran seperti itu pasti muncul. Tapi kita harus sadar yang namanya kesempurnaan itu nanti akan mengikuti seiring berjalannya waktu. Ini yang perlu dicatat. Sehingga udah kita mulai dulu, kita nulis dulu. Karena kalau kita nunggu kita benar-benar paham, disesuaikan dengan teori-teori yang ada, termasuk bahkan teori yang tadi kita sampaikan. Kalau kita nunggu siap sempurna seperti itu, saya yakin kita malah nggak jadi nulis. Itu yang terjadi. Maka kami sering mendapatkan motivasi dari ketika ikut seminar kepenulisan dan seterusnya, maka yang kita tangkap satu hal, yaitu udah tulis aja apa yang terlintas di benak kamu, apa yang terlintas di benak kita, tulis. Itu yang pertama. Nanti hasilnya kayak apa, nanti insya Allah akan semakin baik dengan seiring berjalannya waktu. Itulah kenapa kemarin kami sampaikan juga di grup gitu ya, barangkali perlu tim murojaah gitu. Pentingnya tim murojaah ini adalah untuk menilai tulisan kita kira-kira ada bagian mana yang kurang, sisi-sisi yang perlu diperbaiki sebelah mana gitu. Karena saya yakin sejago-jagonya orang nulis itu pasti ada saja hal-hal yang kekurangan atau celah yang bisa dikritik, yang bisa diperbaiki itu saya yakin selalu ada. Sehingga tugas kita satu, bismillah mulai aja nulis gitu. Yang kedua, ini yang nggak kalah penting, katakanlah bagi teman-teman yang mungkin sama sekali belum pernah memulai, dan ini saya sharing, ini yang saya lakukan pertama kali dulu ketika nulis Kultum Ramadan di tahun kemarin gitu ya. Saya nulis dari rekaman. Gitu. Jadi memulai dari rekaman. Karena terkadang orang yang belum terbiasa nulis itu, pas lagi di jalan, habis dari sholat, dari masjid itu, di benak ini kepikiran semua, saya nanti mau bahas ini gitu kan. Setelah buka laptop, tangan sudah di atas keyboard, hilang semua, nggak tahu apa yang mau ditulis. Ini sering terjadi. Jadi bahkan oleh kami pribadi juga sering mengalami hal seperti itu. Ketika udah di depan laptop mau buka gitu, hilang semua. Baru dapat satu paragraf, dua paragraf, wassalam, lari nggak tahu kemana. Padahal tadi sebelumnya udah di konsep nanti mau bahas ini terus ini dan seterusnya. Maka untuk mengantisipasi itu bisa jadi dengan apa? Dengan rekaman. Atau ketika teman-teman sudah punya alur tadi gitu ya, sudah punya tema, kemudian alurnya sudah ditentukan, ya udah seolah-olah antum khutbah Jumat, kemudian direkam, ambil HP, kemudian direkam. Dari rekaman ini insya Allah bisa jadi tulisan. Gitu. Banyak aplikasi-aplikasi AI atau website misalnya yang bisa merubah dari suara jadi teks, kan gitu ya. Jadi kita manfaatkan teknologi yang ada dari situ. Bahkan kalau saya pernah dapat cerita dari salah seorang teman, beliau penulis buku anak-anak. Di KSU ini ada satu teman namanya Ustadz Abu Hadi, beliau menceritakan bahkan para ulama kontemporer, misalnya Syekh Utsaimin dan seterusnya, itu kebanyakan kitab-kitab beliau juga berasal dari ceramah-ceramah yang muhadarah-muhadarah yang beliau sampaikan di masjid-masjid, di majelis ilmu. Yang setelah wafatnya beliau oleh murid-murid beliau, akhirnya itu semua dikonversi menjadi kitab, kan gitu. Sehingga nulis ini nggak harus selalu berupa dimulai dari ketikan, tapi bisa juga dari sebuah rekaman. Termasuk juga tadi, kita mulai dari poin-poin penting. Kita cari, kita mau bahas A, B, C, alurnya ini. Kita tulis dulu satu persatu alurnya seperti apa, baru nanti disatukan. Ini insya Allah akan membantu kita. Ini. Kemudian ada satu kalimat yang cukup bagus ini yang perlu kita ingat gitu ya. Tulisan jelek tapi selesai itu jauh lebih baik daripada tulisan bagus tapi hanya di kepala. Ini yang harus kita ingat-ingat. Ini terkadang tadi kita mencari kesempurnaan gitu ya, kita mencari sesuatu yang wow, tapi buntu di kepala, nggak jadi nulis gitu ya, atau nulis setengah jalan berhenti lagi, itu tetap lebih kalah dibanding dengan tulisan jelek tapi selesai gitu. Meskipun jelek dan selesai ini bukan berarti kemudian sesuatu yang
melanggar syariat, tentu semua ada koridornya gitu ya. Maka sekali lagi pentingnya di sini ada tim murojaah dalam kepenulisan nanti. Tapi yang paling penting apa? Tulis, selesaikan gitu. Jangan mikir kualitas kayak apa, karena sempurna itu jebakan gitu. Karena kalau kita nunggu sempurna ya mungkin kita nggak jadi nulis gitu. Sehingga next, kemudian yang berikutnya ini tentang konsistensi atau mental penulis gitu ya. Slide berikutnya. Oke. Ini butuh effort, benar-benar butuh effort teman-teman ketika kita memang mau fokus satu tulisan per pekan gitu. Kalau tadi Ustadz Budi, Masya Allah, saya dapat ide, Masya Allah tadi, bagus banget dan mungkin itu bisa jadi referensi kita gitu ya. Katakanlah di PCIM ini kita menargetkan satu tulisan setiap pekan, itu yang kita target seperti yang kemarin telah dibahas itu. Tapi ada sisi-sisi lain yang masih bisa digarap tentang kepenulisan khutbah Jumat ini. Sebagai contoh, buku khutbah Jumat tematik tadi, yang khusus bahas tentang haji umroh, hikmah-hikmahnya, fikihnya, dan seterusnya, dibahas di situ. Jadi juga menjadi satu poin penting yang bisa kita garap juga itu. Atau tadi disampaikan khutbah Jumat untuk madrasah, untuk sekolah. Karena ada masjid-masjid yang ada di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan kantor, yang mereka butuh tema-tema yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, kan gitu. Ini sehingga di situ juga butuh konsistensi kita untuk nulis gitu loh. Kalau memang kita mau nargetkan itu ya kita harus siap, kan gitu. Kita mau nggak? Kalau udah mau, bismillah, ayo. Maka disitulah pentingnya tadi strong way. Alasan kuat kenapa kita mau nulis tadi. Yang kedua, jangan malu gitu. Maksudnya semua penulis pasti melewati masa jelek. Keberanian memulai lebih penting dari kualitas awal. Ini nanti insya Allah kualitas akan berjalan seiring seringnya kita dalam menulis tadi atau menyesuaikan dengan jam terbang lah. Gitu. Kemudian yang berikutnya ini tentang AI, tentang memanfaatkan teknologi. Kita bisa minta bantuan atau menggunakan AI tools sebagai editor untuk merapikan, untuk parafrase misalnya itu. Tapi satu poin yang perlu ditulis, yang perlu diingat, kita tetap jadi penulisnya. Kita tetap jadi penulisnya. AI ini hanya alat. Gitu. Maka kita masuk ke slide terakhir. Ya, slide terakhir ya ini ya. Kita membahas tentang etika dan adab menggunakan AI ini dalam menulis. Gitu. Ini ada satu hal yang perlu kita yakini, satu hal yang harus nancep dalam benak kita. AI ini alat, katakanlah ChatGPT atau Gemini atau Perplexity atau apalagi itu, Manus dan seterusnya. Mereka ini alat, bukan sebagai pengganti. Jadi tanggung jawab utama tetap melekat pada kita. Seandainya kita memang menggunakan bantuan AI. Ini. Boleh nggak kita bikin tulisan menggunakan AI? Bahkan dalam jurnal ilmiah, saya kemarin sempat baca-baca, sekelas Elsevier, kemudian jurnal-jurnal internasional, di sana mereka secara detail memberikan aturan tentang penggunaan AI ini. Dan pada intinya boleh. Pada intinya adalah boleh menggunakan AI, tapi dimasukkan dalam ucapan terima kasih, gitu kan. Jadi di bawahnya biasanya tulisan, kalau kita baca jurnal itu ada ucapan terima kasih, lah itu dimasukkan di sana. Tapi dengan catatan-catatan yang khusus, diantaranya tadi AI ini adalah alat. Kalau saya umpamakan AI itu kayak kalkulator gitu ya. Dulu sebelum ada kalkulator, orang ngitung itu ya harus manual kan gitu, atau mungkin pakai coret-coretan. Tapi ketika ada kalkulator, sekarang udah nggak ada lagi orang yang ngitung secara manual kan gitu. Kenapa? Ini alat kan gitu. Dan mungkin hari ini pun juga demikian. Orang yang nulis pakai AI misalnya, dengan yang pakai tulisan tangan, pasti akan berbeda. Tapi boleh nggak kita pakai? Sekali lagi boleh. Gitu. Jadi dengan porsi kita jadikan dia sebagai alat. Sehingga di sana ada kontrol yang berikutnya adalah validasi gitu ya. Kita harus memvalidasi semua yang ada di sana, yang dari AI ini misalnya, karena khawatir secanggih-canggihnya AI ya
dia juga ada kesalahan gitu, data-data yang salah dan seterusnya, kutipan-kutipan ayat, hadis atau apa yang salah dan seterusnya, riwayatnya siapa, surat apa, ayat berapa, itu sangat mungkin terjadi kesalahan, sehingga kita tetap harus validasi gitu. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah kita nelen mentah-mentah dari AI kan gitu. Jadi jangan sampai cuma copy paste full apa yang dari AI kemudian kita masukkan dalam karya kita, kemudian kita akui sebagai tulisan kita. Ini yang nggak beretika kan gitu. Jadi bagaimanapun juga kita yang mengendalikan. Kemudian ada tambahan, ini AI bukan untuk fatwa gitu ya. Jadi dia hanya untuk alat teknis tadi, hanya untuk membantu kita ngedit, membantu kita menyesuaikan KBBI misalnya antara khutbah atau khutbah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Budi, itu disitulah fungsi AI. Dan yang terpenting tadi kita sampaikan, jaga niat. Jadi AI ini sebagai sarana dakwah, jangan sampai menjadikan kita justru malas dalam belajar, malas untuk berkembang kan gitu. Oke, mungkin ini teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan, cuma sedikit berbagi aja ya. Sekali lagi semoga program yang akan kita kerjakan ini semoga mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita sifatnya sharing bersama gitu ya. Semoga bisa menjadikan program yang akan kita lakukan ini semakin baik itu insyaallah. Oke, demikian Ustadz yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada Ustadz Rano Dwijaya, barakallahu fikum, atas pemaparannya yang sangat jelas dan sangat bermanfaat sehingga bisa menjadikan malam ini penuh insight dan kebermanfaatan ya Ustadz. Baik, untuk teman-teman kita masuk pada sesi tanya jawab. Tafadhol, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk membuka kameranya. Mungkin Ustadz yang lain, Ustadz Suratno, mungkin mau sharing Ustadz, monggo pengalaman menulis selama ini seperti apa. Beliau dosen, saya yakin terkait dunia tulis menulis banyak pengalaman beliau. Monggo Ustadz. Mungkin dari saya, Ustadz. Ya, monggo tafadhol Ustadz. Bismillah, perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Ahmad Nazhan, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah semester 6. Jadi gini Ustadz, terkadang bagi kami yang nulis itu, terus kan punya beberapa media sosial Ustadz ya. Dan ada lagi beberapa media yang memang menunjang sekali, seperti contohnya ada Medium ya Ustadz, itu kan sangat membantu sekali. Terus ada Blogspot dan semisalnya. Kadang yang menjadi halangan bagi kita itu di penggunaan KBBI Ustadz. Jadi kita menggunakan bahasa, terkadang apakah harus sesuai dengan KBBI atau sesuai dengan mad'unya. Gitu. Kadang bahasa di mad'u itu bahkan orang itu bingung dengan bahasa Indonesia sendiri. Misalkan kayak headset, itu kan headset kan bukan bahasa Indonesia sebetulnya. Terus kayak misalkan apalagi ya, banyak contohnya saya lupa. Jadi gimana Zat? Kira-kira Zat? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya ini sifatnya sharing saja dan debatable, maksudnya masing-masing kita bisa diperdebatkan kan gitu. Kalau tulisan kita atau fokus kita gitu ya, mad'unya adalah untuk sholat Jumat atau untuk khutbah Jumat, itu tujuan utama komunikasi ini kan paham ya. Jadi kita masuk ke sisi ini dulu yang pertama. Jadi tujuan utama komunikasi adalah bagaimana pesan yang ingin disampaikan ini bisa diterima dengan clear oleh mad'u gitu ya. Maka kalau boleh ngomong kasar-kasarannya gitu ya, bahasa apapun ya silahkan dipakai kan gitu. Mau pakai mustalahat apapun
ya silahkan digunakan kan gitu. Justru terkadang kalau tadi disampaikan kita mau pakai yang sesuai KBBI, kalau justru ternyata malah nggak paham, berarti esensi dari komunikasi itu sendiri malah nggak nyampe kan gitu. Satu, esensi komunikasi nggak tercapai, yang kedua kita juga bingung gitu kan, nggak jadi nulis gitu, takut salah KBBI tadi itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga, kita sesuaikan juga dengan konteks tulisan kita ini mau dimuat di mana kan gitu. Tentu di situ nanti ada standarisasi gitu ya. Contoh misalnya saya mau upload jurnal misalnya di upload artikel paper di jurnal A atau jurnal B misalnya. Itu masing-masing punya standar sendiri-sendiri gitu. Termasuk tadi kita di PCIM ingin nulis khutbah Jumat. Kita bikin standar yang mungkin nanti sesi setelah ini akan ada pembahasan teknis insya Allah ya. Nah, itu nanti akan muncul standar-standar yang perlu diperhatikan oleh setiap penulis kan gitu. Maka kita ngacu ke situ yang kedua. Jadi kalimat kita dikembalikan, diksi kita dikembalikan ke situ. Selama memang tidak melanggar ketentuan yang ada gitu ya. Ya saya pikir nggak masalah gitu. Jadi intinya udah Bismillah nulis gitu. Bismillah nulis. Karena penyakit orang yang mau nulis ini satu, takut salah. Saya ngalami juga gitu loh. Dan ini dialami oleh banyak orang. Gitu. Dan ini sifatnya nulis secara umum, nggak hanya nulis khutbah Jumat, mau bikin skripsi kah, mau nulis tesis kah, itu mesti yang pertama takut salah, itu pasti. Gitu. Mau bikin artikel dan seterusnya, itu pertama yang muncul dalam benak kita tadi, pengen sempurna, pengen yang terbaik gitu loh. Tapi yang terjadi ketika kita terlalu perfeksionis gitu ya, dan terlalu perfeksionis, yang terjadi malah tulisan nggak jadi gitu loh. Maka tadi yang muncul kalimat tulisan jelek tapi selesai itu lebih baik daripada tulisan bagus tapi nggak selesai gitu. Tulisan bagus tapi cuma 50% atau mungkin cuma 20% ya nggak kepake kan gitu, nggak kepake. Ini. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin dua hal ini yang perlu kami tanggapi. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Tafadhal Ustaz, kepada Ustaz Suratno Marjono. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada panitia dan juga kepada para pemateri, yaitu Ustadz Budi dan Ustadz Rano. Masya Allah, daging semua ya, apa yang disampaikan. Jadi memberikan sudut pandang baru, cara baru dalam menulis khutbah yang baik dan menarik. Jadi Masya Allah, sangat mendapatkan faedah yang luar biasa. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah perlu memperhatikan waktunya kalau kita ini nanti membuat naskah khutbah? Apakah perlu dibatasi waktunya? Ya, ini terkait berapa halaman dan sebagainya. Atau bebas saja? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini pertanyaan yang bagus sekali, tapi sepertinya yang berhak jawab bukan saya ini. Karena kalau kita lihat di Rondon itu kan kita ada diskusi atau pemaparan terkait teknis kepenulisan ya, kalau nggak salah ya. Itu mungkin bisa lanjut aja Ustaz Akmal, kita bisa langsung sharing masuk ke sesi tersebut sehingga kita lebih ngalir aja nanti. Cuma kalau boleh saya izin menyampaikan apa yang ditanyakan oleh Ustaz Suratno tadi, Masya Allah, saya sendiri pernah diprotes jamaah gitu ya. Jadi Ustaz, tulisan antum terlalu panjang gitu. Ini saya pernah dapat WA pesan dari jamaah yang kemudian tiba-tiba ngasih masukan seperti itu dan kami tanggapi Masya Allah, matur nuwun atas kritikan dan masukannya kan gitu. Karena yang mau mengacu ke tadi ke khutbah Jumat yang terbatas tadi sehingga kita nggak bisa leluasa terlalu panjang gitu. Nah, untuk menentukan jumlah halaman ini nanti yang perlu kita perhatikan adalah ada tipe-tipe khotib itu yang dia sifatnya letterlek, Ustaz. Jadi dia cuma baca full
dari apa yang kita tulis. Sehingga kalau tulisan kita sampai 10 halaman, sampai 1000 kata, sampai 1200 kata, yaitu semua akan dibaca sama dia. Ada tipe penceramah yang seperti itu, Ustaz. Ada tipe juga yang berikutnya, itu penceramah yang dia bisa berimprovisasi. Jadi dia hanya ngambil poin-poin penting dari tulisan, gitu ya, atau ngambil dalil-dalil penunjang yang ada dalam tulisan tersebut, baru kemudian dia kembangkan. Ini. Itulah kenapa kalau kami pribadi nulis selama ini untuk khutbah Jumat itu, kami bikin dua sisi ini. Yang pertama full text gitu ya, dalam artian dari salam sampai salam lagi, itu semua kita tulis di situ. Kemudian kita tambahkan yang poin berikutnya adalah poin ringkasan. Di situ biasanya kami cuma ngambil satu kalimat atau mungkin satu tema kecil gitu ya. Kemudian tambah dalil-dalil pendukung. Udah gitu aja. Biarkan nanti pemateri yang mengembangkan. Gitu. Jadi kalau nanti di PCIM ini nanti mau seperti apa, berapa kalimat dan seterusnya, itu monggo nanti kita bisa bicarakan. Cuma kalau yang selama ini 1000 kalimat itu atau 1000 kata, 1000 kata itu sudah sangat cukup untuk khutbah Jumat. Kalau itu dibaca tekstual untuk tipe khotib yang tekstual tadi itu sudah lebih dari 15 menit insya Allah itu. Ya mungkin hampir 20 menit kalau cuma dibaca loh ya, tergantung tempo dan seterusnya gitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi nanti untuk terkait kita mau seperti apa itu monggo nanti kesepakatan kita bagaimana. Gitu Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz. Baik teman-teman, ada soal lain? Dipersilahkan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk buka kamera. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ada Baik, Ustaz. pertanyaan lewat ini, Set. Lewat chat. Oh, lewat chat. Enggak masuk. Oh ya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ustadz Mashkur Al-Abdi. Izin minta saran terkait aplikasi AI untuk mengubah rekaman menjadi tulisan, Ustadz. Sebentar Ustaz, saya agak lupa ya. Kalau nggak salah SpeakTech atau apa ya? Tak carikan dulu. Ya, ada SpeechTech. Saya tulis di Ustaz ya. Saya tulis di komentar ya. Ini salah satu yang pernah kami pakai. Ada SpeechTech AI. Atau misalnya mau pakai yang lain juga boleh. Silahkan monggo disesuaikan aja. Cuma terkadang nanti kalau kita pakai converter seperti ini, biasanya tetap mau nggak mau kita harus edit lagi Ustaz. Dan itu pasti gitu ya. Tapi setidaknya Masya Allah ini sangat membantu kita dalam nulis. Dalam artian ketika ide sudah di kepala tapi nggak muncul berupa tulisan, itu setidaknya itu keluar dulu ide-idenya gitu kan. Berupa rekaman tadi, baru kemudian masuk ke SpeakTech. Kalau saya dulu di awal-awal itu setelah terkonversi dari audio menjadi teks, poin berikutnya kita coba parafrase lewat GPT. Jadi minta tolong untuk GPT untuk parafrase, untuk mengedit sesuai EYD misalnya, kemudian dikerjakan sama dia. Baru setelah itu kita masih masuk lagi di sana, nambahi dalil-dalil, karena terkadang pembahasan-pembahasan yang kita sampaikan lewat audio yang berupa ayat-ayat Quran atau hadis itu terkadang nggak sempat dia konversi kan gitu. Jadi mungkin yang terkonversi cuma artinya dan seterusnya. Maka setelah dari GPT tadi kita yang nambahi dalil-dalilnya, ditambahi referensi-referensinya. Ini Allahu a'lam bishawab. Tapi ini salah satu contoh yang pernah kita pakai gitu ya. Kalau mungkin ada yang mau pakai yang lain, coba aja dicari. Saya coba cari di Google gitu ya. Audio to text. Ada banyak banget itu. Antum bisa milih dan cari aja yang gratisan yang mana. Nah, itu.
Barangkali seperti itu Ustaz, bisa masuk nggih? Ya bisa, Zat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Zat, atas jawabannya. Teman-teman dicatat ya nama AI-nya. Namanya speech text AI ya, .ai ya, Zat ya. Jadi memang setelah diterjemahkan itu perlu difrasa lagi ya, Zat ya, lewat ChatGPT biar teksnya tuh lebih matang ya. Lebih Iya, jelas. betul Ustaz. Baik. Mungkin Zat closing statement sebelum kita lanjut ke penyerahan Masyaallah. sertifikat. Sekali terkait closing statement, yang pertama yang perlu saya sampaikan, jazakumullah khairan kepada kepengurusan MT3 di PCIM ini, terutama kepada ketua kita yang telah memfasilitasi program GUPE, kemudian menjadi atau terkhususkan ya, atau mengerucut kepada khutbah Jumat ini. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua, termasuk apa yang kita upayakan malam ini, termasuk nanti teknisnya mau seperti apa. Semoga itu semua menjadi catatan kebaikan untuk kita semua sebagai tabungan untuk akhirat kita kelak. Kemudian yang kedua, untuk kita semua, bismillah, nulis mulai gitu ya. Kita cukup mulai, jangan pikirkan nanti ada yang baca atau enggak gitu ya. Jangan mikirkan nanti ada yang download atau enggak, jangan mikirkan ada yang mau pakai teks kita atau enggak, itu kita buang gitu ya. Jadi bahkan saya sendiri juga nggak tahu apakah ada yang pakai atau enggak, Allahu a'lam gitu ya. Ya semoga aja bermanfaat gitu. Semoga aja bermanfaat. Jadi intinya apa? Intinya tulislah. Karena dari nulis inilah yang akan itu menjadi umur kedua bagi kita. Umur kedua bagi kita, dan itu insya Allah akan bermanfaat. Semoga nggak hanya di dunia ini, bahkan sampai akhirat kelak. Akan muncul satu kebahagiaan tersendiri untuk antum nanti, masya Allah, ketika kemudian ada kiriman WA masuk, foto teks antum di print di atas mimbar misalnya. Ada jamaah yang ngasih testimoni, syukuran Ustadz, ini dipakai, makasih Ustadz, dipakai. Itu masya Allah, itu nanti akan muncul kebanggaan tersendiri bagi antum. Tapi yang kita cari bukan pujian dari mereka, bukan testimoni dari mereka, tapi yang kita cari ya semata-mata itu tadi menjadi umur kedua bagi kita. Itu bernilai akhirat, bernilai jangka panjang. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita perbaiki niat untuk kita semua. Ini sedikit dari kami. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz Rawan Wijaya atas sharingnya. Teman-teman nanti yang telat masuk mungkin bisa melihat pada materi yang telah dipersiapkan. Insya Allah juga ini ada rekamannya. Baik, kita lanjut ke acara setelahnya, adalah acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat oleh Ketua PCIM Arab Saudi, Ustadz Diki, dipersilakan. Bismillah. Jazakumullah khairan pada Ustadz Rano Wijaya dan juga Ustadz Budi Marta yang tadi sudah mengisi pelatihan ya. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat sekali, tentunya sangat membumi sekali ya, karena yang mengisi juga dari sesama mahasiswa. Dengan ini kami memberikan sertifikat ya secara online. Sertifikat apresiasi diberikan kepada Ustadz Rano Wijaya SPT sebagai narasumber pada webinar pelatihan penulisan dan sosialisasi penyusunan buku khutbah setahun PCIM Arab Saudi. Ya, nanti insya Allah ini akan dikirimkan secara langsung via WA oleh panitia Ustadz. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Ya, saya kembalikan kembali. Syukran wa barakallahu fikum. Ya, saya kembalikan kepada panitia.
Baik, terima kasih Ustadz Rano dan Ustadz Diki. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara yang akan disampaikan oleh Ustadz Iqbal Zuhri Tulutugon dengan judul sosialisasi penyusunan buku khutbah ya. Pada Ustadz Zuhri kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina mab'uts rahmatil alamin. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Pak Moderator. Ini sesi yang terakhir. Sedikit informasi untuk kita semuanya, mungkin hanya beberapa menit saja ke depan. Dari Majelis Tarji Tajdid dan yang sekarang ini digabung dengan Majelis Tablik, makanya ini kita punya peran yang sangat besar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak hanya terbatas kepada proses pengolahan fatwa dan lain sebagainya, akan tetapi langsung bersentuhan yang dimana ini memang merupakan program yang lebih kepada Majelis Tablik. Dan insya Allah pada tahun 2026 kita rencana akan menyusun, tadi sudah sempat disampaikan Ustadz Rano, kita akan menyusun satu buku khutbah atau buku khutbah setahun PCIM Arab Saudi. Insya Allah di buku tersebut akan terdiri dari khutbah setiap pekan, namun kita akan uploadnya itu mulai dari 2026, insya Allah kemungkinan tanggal 1 Januari itu kita akan upload, kemudian setiap pekan akan diupload di website, kemudian akan disebarluaskan, dan insya Allah dari situ kita akan susun. Kemudian ada di situ pun pula mengenai khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, dan yang selainnya. Kemudian tadi sempat disebutkan sama Ustadz Budi, diferensiasinya juga memang penting, tapi memang agak sedikit mengecilkan frekuensi untuk digunakannya kalau hanya mungkin haji dan umroh, tapi itu sangat bagus menjadi catatan untuk kita, dan mungkin itu menjadi nanti akan kita olah lagi bagaimana di majelis, insya Allah akan olah bagaimana yang lebih bagusnya, karena ini hanya penyampaian materi, kemudian insya Allah setelah ini akan kita olah. Berikutnya, untuk peserta hadirin yang hadir pada hari ini, baik yang offline yang ada di rumah Buya Hamka, ataupun yang online yang berada di Google Meet, itu terbuka pintu lebar bagi yang ingin menuliskan mengenai naskah khutbah ini. Insya Allah kita buka pendaftarannya itu sampai tanggal 6. Jadi tanggal 6 itu silakan yang ingin mendaftarkan dirinya berkontribusi untuk buku ini. Kemudian persoalan edit dan lain sebagainya, insya Allah kita akan kerjasama sama majelis MPI dengan MPI untuk edit dan lain sebagainya. Sedikit saja yang disampaikan sama Ustadz Rano tadi, masya Allah sudah luar biasa. Perlu adanya kepenulisan karena itu umur kedua kita. Walaupun orang itu sudah meninggal, tapi yang namanya tulisan itu masih bisa dibaca, masih bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan di mana yang namanya tulisan itu juga saya sering dengar bahwa ketika ada yang bertanya, bagusnya kita nulis apa dan lain sebagainya, kapan nulis, lain sebagainya. Biasanya tuh dijawab sama penulisnya itu, ya mulai aja nulis. Karena syai'an fa syai'an tuh kita akan lebih terbuka lagi. Dan untuk persoalan kepenulisan ini memang target kita adalah Indonesia, bukan untuk yang di Arab Saudi dan lain sebagainya, makanya kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Memang bahasa ini sangat penting karena pertama kali disebutkan oleh MT Arifin dalam bukunya Muhammadiyah Potret yang Berubah, bahwa yang pertama kali atau mungkin yang merupakan pelopor untuk berbahasa Indonesia atau berbahasa yang dimengerti oleh masyarakat baik bahasa daerah pada khutbah Jumat itu adalah Muhammadiyah.
Walaupun memang saat itu ada dari kaum konservatif yang kurang menyetujui, namun Muhammadiyah yang pertama kali mempeloporinya. Dan ini mungkin yang penting. Kemudian ada persoalan juga, nanti penyusunannya kita akan atur sedemikian rupa bagaimana, karena terkadang ketika kita mengacu, oh yang muktamad dalam Syafi'iyah begini, yang dalam majelis tarji begini. Tetapi mau muktamad dalam apapun, mau masyhur dalam apapun, tetap yang muktamad itu yang ada di daerah tersebut gitu. Maksudnya memang perlu yang namanya variatif untuk penyusunan buku ini, karena ketika orang yang di tempat tersebut misalnya dia begini, ya mau muktamad apapun nggak ada. Walaupun oh enggak, yang muktamad dalam mazhab Syafi'i untuk ini bukan Safinatun Najah gitu. Tapi di masyarakat memang yang muktamad itu Safinatun Najah misalnya, dan lain sebagainya. Ini mungkin yang akan kita kelola lebih lanjut dengan tim penulis dan penyusun, kemudian ada yang tim murojaahnya, tim editornya untuk program kita ke depannya. Terutama ini memang program yang sangat bagus sebenarnya. Dan ini juga terinspirasi dari beberapa tulisan, ada tulisan juga Ustadz Rano yang sudah berkontribusi untuk penyusunan buku ini. Kemudian kalau lihat di Indonesia itu saya sering lihat PDM Bantul. Jadi PDM Bantul itu dia menggunakan dua bahasa, pertama bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa, yang dimana itu memang diupload setiap pekan. Ya, ini merupakan langkah yang sangat bagus. Dan untuk kita yang di Arab Saudi, insya Allah nilai tanda kutip, nilai jualnya atau keperluan masyarakat insya Allah lebih besar ketika mereka melihat, wah ini yang buat ini ternyata orang-orang yang kuliah di Arab Saudi, yang kuliah agama dan seterusnya. Insya Allah kan pandangan orang awam itu melihat kepada kita, insya Allah ini dibutuhkan. Jadi maksudnya ini orang-orang yang dalam mungkin di pandangan masyarakat ini sudah terjamin. Jadi ketika ada ustadz-ustadz yang ingin menyumbangkan tulisannya di situ, masyarakat tidak lagi perlu memverifikasi dia benar begini enggak dan lain sebagainya, karena keberadaannya di sini dan stempel misalnya PJIM Arab Saudi disusun oleh mahasiswa dan lain sebagainya, itu sudah lebih atau sudah cukup dan mengonfirmasi masyarakat bahwa insya Allah orang-orang yang menulis ini merupakan orang-orang yang punya kredibilitas. Kurang lebih seperti itu. Dan saya kembalikan kepada moderator Ustadz Akmal. Syukron wa jazakumullahu khairan. Dan untuk yang ingin mengirimkan tulisannya bisa langsung ke kami atau anggota Majelis Tarji dan Tajdid Tablik. Nanti insya Allah akan kita olah. Jadi sampai tanggal 7 bagi yang ingin mendaftar sebagai penulis. Syukron. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zuri Tulutugon atas pemaparan materi tentang sosialisasi penulisan khutbah selama setahun. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, acara kita telah selesai dan kita di penghujung acara ini berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita manfaat terhadap apa yang telah disampaikan daripada para pemateri kita yang sangat luar biasa. Dan sebelumnya teman-teman, mari kita berfoto bersama. Bagi teman-teman yang bisa yang hadir bisa untuk membuka kameranya. Insya Allah nih jauh dari Qasim ya. Oke. Oke teman-teman. Sudah siap belum nih? Oke, kita hitung ya. Sampai 3. Sanggai paling ganteng teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman.
Barakallahu fiik. Kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.